Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah. Yang lagi banyak hutang saat ini saya doakan semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi sulit rezeki, insya Allah saya doakan semoga rezekinya luas, rezekinya lancar, diberikan Allah jalan keluar atas persoalan yang dihadapin. Intinya saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena itu yang paling penting ya. Karena ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, jangan lupa minta juga ampunan Allah. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan barokah, semuanya akan indah, semuanya akan bahagia. Ya, jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, lagi susah, lagi banyak hutang, lagi kesulitan, pokoknya harus tetap bersyukur. Ketika kita terus melatih bersyukur itu, insya Allah hidup kita pelan-pelan akan membaik. Lakukan saja, mau tidur, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Katakan itu, sudah. Jangan pikirkan bagaimana caranya, jangan pikirkan dari mana jalannya, jangan, itu urusan Allah. Bagian kita, lakukan yang terbaik. Berusaha, berikhtiar, terus berdoa tanpa kenal lelah. Meskipun kita berdarah-darah, keluar air mata, ayo terus bersyukur, terus berikhtiar, terus sungguh-sungguh. Biarlah dengan segala kemampuan kita berikhtiar biar Allah yang sempurnakan itu. Dan percayalah, yakinlah bahwa ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah, datang kepada Allah dengan cara bersyukur, insya Allah hidup kita itu akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Di sana saya ada grup. Kemudian kita juga kelas online buat teman-teman semuanya yang saat ini lagi banyak hutang yang ingin dibimbing supaya sampai hutangnya lunas. Yuk bergabung di grup Mahkota Hati, ikut kelas online. Insya Allah kita akan bimbing secara intens agar hutang teman-teman itu lunas. Lewat amalan, kemudian motivasi, perbaikan pikiran dan lain sebagainya. Insya Allah saya akan support terus, saya akan motivasi teman-teman terus supaya tetap yakin, tetap semangat bahwa Allah pasti melunasin semua hutang-hutang kita. Pasti Allah menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Intinya istiqomah, sabar, dan yakin. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin menjawab ya pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang masuk WA saya, sebenarnya ini pertanyaannya sudah yang lalu-lalu dan saya sebenarnya sudah buatkan videonya sebelumnya. Nah buat teman-teman bisa nanti dicek video-video saya yang lainnya, itu saya bahas tentang terkait masa hutang yang semuanya itu adalah pengalaman saya. Pertanyaannya begini, besok mau bayar hutang jatuh tempo tapi kita nggak bisa bayar hutang karena nggak banyak punya uang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya dulu ketika jatuh tempo nggak bisa bayar hutang, saya lakukan teknik ini, yang ini diajarin kiai saya, guru saya ya. Pertama, ketika kita nggak bisa bayar utang, kita sudah berikhtiar sana sini cari uang untuk bayar hutang, nggak bisa kita nggak temukan jalan itu, nggak ada uang untuk bayar hutang itu, lakukan amalan ini ya, baca zikir ini, selebihnya urusan Allah dan insya Allah pasti ditolong Allah. Pertama, disingkat aja ya, saya agak cepat sedikit. Pertama, malam harinya Anda sholat taubat dulu. Kapan waktunya? Boleh habis maghrib, boleh setelah isya, boleh sebelum tahajud nanti. Anda sholat taubat dulu, kemudian sholat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau dibarengkan dengan tahajud ya sekalian sholat taubat dulu, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tahajud dibarengi dengan witir. Nah setelah kita melakukan ibadah itu, amalkan zikir ini, istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, kita minta ampun dulu sama Allah. Astagfirullahaladzim 100 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian baca sholawat 100 kali. Sholawat sajaratul nukut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali. Kemudian baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif 100 kali. Nah 3 zikir itu baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, ya latif 100 kali. Kemudian Anda berdoa. Berdoanya begini, ya Allah, hamba sudah berikhtiar kemana saja. Saya sudah berusaha untuk menjemput rezekimu, tapi sampai hari ini saya nggak punya uang. Besok saya harus bayar utang. Hamba nggak tahu harus berbuat apa ya Allah. Hamba mohon kepadamu dengan wasilah zikir yang hamba lakukan, sholawat, istighfar, dan baca Asmaul Husna ya Latif. Semoga engkau berikan kekuatan dan semoga engkau berikan jalan dari arah yang tidak terduga-duga.
Selebihnya hamba pasrahkan kepadamu ya Allah, karena aku hambamu yang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah lakukan itu. Setelah itu kalau misalnya Anda mengerjakannya sekalian tahajud, berarti selesai sholat witir itu istighfar sebanyaknya. Jadi tadi saya ulangi ya urutannya, sholat taubat dulu boleh 2 rakaat aja deh. Kemudian seperti saya dulu ya, sholat hajat 4 rakaat. Kemudian sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya berapa itu? Sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 4 rakaat dan 6 rakaat, ada kemudian tahajud 8 rakaat tambah witir. Setelah itu sambil menunggu subuh istighfar yang banyak. Istighfar ya banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus banyak dalam hati itu benar-benar memohon ampunan pada Allah. Udah fokusnya ampunan Allah aja deh, jangan yang lainnya. Perkara besok bagaimana sudah serahkan semuanya pada Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan semuanya padamu. Hamba lemah, hamba nggak tahu lagi harus berbuat apa. Semuanya dalam genggamanmu, semuanya karena ridho dan izinmu. Ya udah ya Allah, apapun besok yang terjadi, hamba ikhlas dan hamba ridho. Itu yang saya lakukan. Nah teman-teman semuanya bisa lakukan itu. Nah setelah Anda mengamalkan itu, sudah dalam Anda menjalani hari-hari sebelum Anda menghadapi penagih utang atau besok menyetor bayar tagihan ke bank atau segala macamnya, sudah Anda banyakin sholawat aja. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jangan pikirkan yang macam-macam. Anda terus saja bergerak seperti biasa. Misalnya Anda bekerja sebagai seorang guru kah atau pedagang, dah jalani saja seperti biasa. Ketika Anda sudah ditagih, di telepon atau di WA, sudah jawab saja semampunya. Jujur saja, katakan saja belum ada. Ya nanti insya Allah saya usahakan, belum ada. Pokoknya jujur, jaga sikap, jaga hati, jangan, udah nggak usah bohong. Saran saya udah nggak usah bohong, karena apapun yang terjadi setelah kita usaha secara ikhtiar langit, selebihnya pastikan Allah, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Dulu saya melakukan itu. Kadang banyak, bukan kadang ya, selalu ada keajaiban. Artinya yang tadinya penagihnya marah-marah, tapi setelah saya jujur, kemudian saya bicara apa adanya, saya nggak berbelit-belit, saya katakan alhamdulillah, yang tadinya dia galak, marah-marah, jadi lembut, dikasih waktu, ya udah nggak apa-apa. Ada juga sih, pernah juga saya dimarah-marah, dimaki-maki. Nah, kalau harapan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya sudah, ikhlaskan saja, nikmatin saja. Karena itu yang terjadi, Anda dimaki-maki, Anda dihina, dikatain apa aja, ya Anda harus ikhlas, harus ridho. Karena itu yang terbaik. Karena yang penting kita sudah berusaha dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kita sholat taubat, minta ampun, kita sholat hajat, kemudian kita sholat tahajud, dan itu ikhtiar menurut saya yang sangat bagus. Nah, hasilnya apa itu terserah Allah, karena mau bagaimanapun kita, kalau memang belum waktunya Allah menolong, ya nggak bisa. Tapi percaya deh, ketika kita benar-benar sungguh datang ke Allah, paling tidak pasti ada pertolongan Allah. Kalaupun kita dimaki-maki, dihina, insya Allah kekuatan itu pasti ada. Insya Allah mental kita kuat. Insya Allah kita yakin, insya Allah kita siap menerima itu semuanya. Nah, ketika teman-teman itu sudah melakukan amalan itu tadi, kemudian Anda dalam kesalahan itu sudah sholawat Jibril, Anda juga bekerja seperti biasa. Jangan di rumah aja ya, Anda juga harus bergerak, bekerja seperti biasa. Kalaupun Anda nggak punya pekerjaan, ya sudah, itu saja nggak apa-apa, karena kita mau kemana lagi, nggak ada kerjaan, paling yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar langit, itu yang kita lakukan. Selebihnya itu Anda sholawat saja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selebihnya sudah pasrahkan ke Allah. Anda dimaki-maki, Anda dihina, Anda dikatain apapun, terima itu, ridholah itu. Insya Allah pasti kekuatan ada. Urusannya biarlah urusan itu urusan Allah aja. Tapi yang terpenting, ketika Anda selesai melakukan ikhtiar itu, fokusannya jangan pada keajaiban, jangan memikirkan dari mana caranya ya. Bagaimana ya, terus jangan terfokus pada pinjam utang lagi, jangan deh, udah pasrahin semuanya pada Allah, biarlah Allah yang mengatur itu semuanya, biarlah Allah yang memberikan solusi itu. Yang penting Anda bergerak saja. Kalau Anda bekerja seperti biasa. Kalau Anda memang nggak punya usaha, nggak bekerja, sudah Anda di rumah, banyakin istighfar, banyakin sholawat ya, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Selebihnya sudah hadapin semua kenyataan apapun yang terjadi ke depannya. Anda dimaki, Anda dihina, kalaupun penagih datang, sudah hadapin saja, terima saja cacian makian itu. Kalau kira-kira Anda dimaki-maki, sudah ridho. Setelah itu sudah ngadu lagi, kalau ya Allah, hamba baru dimaki-maki, hamba baru dihina, semoga ini jadi jalan ampunan. Pokoknya konversikan semuanya itu dalam ampunan atas dosa yang kita lakukan. Itu teman-teman semuanya, lakukan itu ya. Banyakin sholawat, itu tadi saya ulangin ya. Sholat taubat dulu 2 rakaat, kemudian sholat hajat 4 rakaat, kemudian sholat tahajud 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Setelah itu baca zikir istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian ya latif 100 kali. Selebihnya doa ke Allah apa yang menjadi hajat Anda. Habis itu pasrahkan semuanya pada Allah. Tapi Anda yang bekerja tetap bergerak, tetap bekerja.
Insya Allah, udah jangan pikirkan keajaiban, jangan pikirkan solusi. Sudah fokus saja pada ampunan Allah. Biarlah Allah yang mengurus semuanya itu. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Itu yang saya lakukan teman-teman semuanya. Nah, bisa dicoba. Gunanya apa? Supaya melatih diri kita supaya ikhlas, bisa menerima, bisa ridho. Insya Allah teman-teman saya pasti pertolongan Allah datang. Paling tidak kekuatan itu hadir dalam diri kita dan jiwa kita bahwa semuanya itu adalah datang dari Allah dan semuanya itu adalah kebaikan untuk kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.